Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Soleha. Saya dari Prodi D3 Humas Non-Reguler. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 2 mengenai PR politik dalam kajian komunikasi politik. Baik. Ada gejala supra dan infrastruktur politik. Cara kerja sistem politik sangat ditentukan oleh adanya suatu masukan atau input dari lingkungan, dan setelah melalui proses tertentu membentuk sejumlah output. Selanjutnya, output ini diberikan kembali kepada lingkungan sebagai umpan balik atau feedback. Sedangkan input sendiri dari dukungan-dukungan atau support dan tuntunan-tuntunan atau demand. Kemudian, ada dua bentuk komunikasi politik. Yang pertama, komunikasi politik yang cenderung mengambil atau membentuk posisi horizontal. Bentuk komunikasi semacam ini merefleksikan nilai-nilai demokratis. Kemudian yang kedua, ada komunikasi politik yang cenderung membentuk pola-pola linear. Bentuk komunikasi semacam ini merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistik dan kepemimpinan otoriter. Menurut Blumer dan Gruffitz, ada 4 komponen yang perlu diperhatikan dalam mengkaji sistem komunikasi politik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, institusi politik dengan aspek-aspek komunikasinya. Yang kedua, institusi media dengan aspek-aspek komunikasi politiknya. Yang ketiga, orientasi halayak terhadap komunikasi politik. Yang keempat, aspek-aspek komunikasi yang relevan dengan budaya politik. PR politik dalam komunikasi politik. Komunikasi dalam proses politik dapat dipahami sebagai upaya-upaya pembentukan kesepakatan. Secara sederhana, komunikasi mengacu pada pengalihan informasi untuk memberikan tanggapan atau saling berbagi informasi, gagasan, dan sikap. Dalam praktik kesehariannya, komunikasi politik bukan semata-mata komentar verbal atau tulisan, melainkan juga hal-hal penting lain yang tertampak, antara lain pakaian, make up, logo, dan lain-lainnya. Elemen-elemen tersebut merupakan komunikasi yang dapat dikatakan sebagai sebuah citra atau identitas politik. PR politik sebagai aktivitas persuasi. PR politik itu merupakan aktivitas persuasi yang dilakukan terhadap publik internal dan eksternal sebuah institusi. Terdapat 8 pendekatan yang lazimnya ada dalam kajian PR politik ini, yaitu yang pertama ada relasi politik dengan publik, yang kedua paradigma politik Grundtvigian, yang ketiga ada Hague politik, yang keempat ada persuasi politik, yang kelima ada manajemen hubungan politik, dan yang keenam ada manajemen reputasi politik, yang ketujuh ada hubungan publik politik, dan yang terakhir pembangunan komunikasi politik. Adapun karakteristik dari PR politik yang pertama yaitu komunikasi bertujuan atau purposeful communication. Yang kedua ada intensionalitas atau intentionality. Dan yang ketiga adanya mekanisme yang sistematik. Kemudian ada manfaat khusus PR politik. Yang pertama yaitu public relation politik dapat membangun kohesivitas kelompok dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal secara lebih alamiah karena dilakukan secara terencana, teratur, dan berkesinambungan. Kemudian manfaat yang kedua, public relation politik dapat menjadi cara atau teknik penyerahan tuntutan ataupun dukungan sebagai masukan yang lazimnya digunakan dalam sistem politik. Yang ketiga, public relation politik dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, dalam rangka memobilisasi sosial, implementasi hubungan, kepatuhan, dan integrasi. Kemudian yang keempat ada public relation politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi kepada warga masyarakat. Sosialisasi dapat dipahami sebagai transmisi nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu
PR politik bermanfaat dalam mengordinasikan tata nilai-nilai politik yang diinginkan oleh lembaga. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kehumasan politik. Maaf apabila ada salah kata atau penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.